pariwisata masa PPKM 25. Pak, terlepas itu Pak, kemarin kan sempat ditutup Pak objek wisata. Ya. Itu taksiran kerugian berapa Pak laporan ke dinas? Belum, kita baru sedang akan evaluasi, sedang berhitung. Kalau mengacu kemarin pada saat kita tutup libur Natal, itu kan pengunjung sekitar selama 4 hari, hampir sama dengan inilah. Itu ada pengunjung 25.000. Kita kalikan aja lah. Kalau misalnya ini estimasi kasar aja. Ya. Kalau ada 25.000, dirata-ratakan aja 10.000. Teman-teman bisa berhitung berapa kerugian masyarakat pariwisata ketika wisata di. Kalau estimasi yang kemarin pada saat 24, 25, kemudian kan itu berarti libur panjang, itu ada pengunjung selama 4-5 hari itu 25.000. Ini juga tidak akan jauh dari itu. Kita bukan persoalan efektif tidak efektif menutup ya, tapi kita ingin memberikan pesan kepada masyarakat bahwa COVID ini masih ada. Sebetulnya jujur dari hati nurani yang paling dalam, kita sebetulnya tidak tega ketika kawasan wisata harus ditutup, karena kita bisa bayangkan ribuan orang yang bekerja di sektor pariwisata itu ketika ditutup, makanya mereka dari mana? Dia punya keluarga, punya anak, punya ibu, punya suami, punya istri. Bayangkan ketika itu yang jadi bahan. Tapi suka ataupun tidak, ketika COVID terus naik, kita harus mengambil sikap, memberikan pesan bahwa COVID masih ada. Ancamannya ini tidak boleh dianggap, karena orang sekarang sudah merasa guys, ayo guys, tahu kan teh aman sama lain. Padahal mah justru sekarang mau naik puncak, maka kita ingatkan dengan cara sementara. Saat itu yang disampaikan Pak, kalau perbedaan rapid antibody sama rapid antigen. Kalau rapid antibody itu hanya diambil sampel darah. Tapi kalau rapid antigen itu cairan semacam swab. Itu antigen apa? Antibody. Antigen. Di lapangan kan harus fleksibel ya, harus fleksibel dalam wisata, nggak bisa saklek-saklekan. Kalau kita saklek itu hanya pesan-pesan moral aja bahwa ini COVID ke Kuningan biar mereka merasa nyaman. Tapi kita jangan sampai, saya minta bantuan juga dari Kemenkes, jangan mereka merasa takut untuk datang ke Kuningan, tapi mereka waspada gitu. Bahwa di Kuningan juga protokol kesehatan diperketat. Jadi tidak diwajibkan Pak untuk membawa surat antigen. Karena kita pakai solusinya kita siapkan, tapi di sini. Kalau yang punya mata terbawa. Oh bagus, itu malah lebih bagus. Kalau mereka dengan kesadaran sendiri memperlihatkan akan jauh lebih bagus. Jadi prinsipnya kita mengedukasi, tapi jangan sampai mereka merasa ditakut-takuti dengan aturan yang sedemikian. Nah, kita lapangan masih tetap fleksibel lah. Yang buat Untuk mereka nyaman. pembinaan wisata desa gimana Pak? Desa wisata Pak? Kita kan selama masa penutupan kita lakukan pembinaan, termasuk besok hari kita akan berkunjung ke Sukabumi, kita bina mereka. Kemudian ke Sangkanerang, di sana ada tenjo layar yang cukup keren akan dibuka di sana. Jadi kita pembinaan itu selama kita tutup itu dijadikan alat untuk introspeksi, koreksi dan evaluasi. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita membuka? Jadi saya manfaatkan itu karena di pariwisata itu harus dinamis kita. Ketika ditutup maka tugas kita membina sumber daya manusianya. Jadi jangan sampai ketika objek ditutup, malah bersih-bersih nggak ada, kemudian melakukan evaluasi nggak ada. Nah makanya ketika ada penutupan, SDM-nya kita bina, kita ajak diskusi, kita sharing. Jumlah desa wisata berapa Pak? Kalau desa wisata sekarang alhamdulillah sudah ada 43. 43. Target kan Dari 20. target 25. Ya. Nah, belum lagi sekarang besok kan ada Sukabumi, ada Sangkanerang minta untuk dibina. Belum lagi ada di Cibimbing itu namanya Cianir, mereka minta lagi. Jadi ini memang geliat pariwisata sedang naik daun nih. Nah, makanya ketika teman-teman mensupport terus memberi bantuan untuk menginformasikan di Kuningan aman untuk dikunjungi, itu saya ucapkan terima kasih. Pak, terus kemudian kan mayoritas kan semua wisata Pak. Nah, ada kemitraan nggak Pak dengan dinas terkait jalan atau aksesnya Pak? Harus. Nah, Nah, makanya itu kan masih banyak yang agak rusak atau gimana tuh Pak? itu insya
festival Hawu itu untuk mengkolaborasikan itu kan akan masak nih berbagai kabupaten kota. Gaya Cirebon masaknya begini, gaya Majalengka masaknya, gaya Kuningan masaknya begini. Nah, festival Hawu ini untuk memfasilitasi program stunting yang dipunyai oleh Dinas Kesehatan, kemudian program Gemar Makan Ikan yang ada di Dinas Perikanan, kemudian nanti ada ekonomi kreatif yang akan kita dorong di sana, dan ada atraksi wisata nanti itu di kawasan Pondok Padepokan Yusuf yang kurang lebih 3 hektar itu. Jadi sangat mungkin untuk dijadikan tempat penyelenggaraan festival Hawu. Dan itu nanti gitu pelaksanaan nanti setelah kita melihat perkembangan COVID ini benar-benar aman, nah, baru kita gelar. Tapi kan persiapannya harus dari sekarang, tidak bisa ngedadak nanti. Ya, masuk Pak. Oke.